Mulai hari ini dikeluhkan warga, bahkan kelangkaan Pertamax mulai terjadi di sejumlah daerah sehingga menyebabkan warga terpaksa mengganti pada Pertalite. Lantas apakah kebijakan menaikkan harga Pertamax sudah tepat di tengah kenaikan harga minyak dunia? Dan kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan Bapak Fahmi Rahdi selaku pakar kebijakan energi yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang Mas Bram. Ya Pak Fahmi, sebenarnya Pak Fahmi, alasannya Pertamax dinaikkan karena memang karena harga minyak dunia sudah naik atau karena APBN sudah tidak mampu lagi mensubsidi BBM? Ya, jadi Pertamax ke atas itu kan sesungguhnya penetapan harganya itu kan ditentukan oleh mekanisme pasar gitu ya, sesuai dengan harga keekonomian. Nah, variabel yang sangat mempengaruhi itu adalah harga minyak dunia. Nah, harga minyak dunia itu sudah di atas $100 per barrel, bahkan pernah mencapai 130. Nah, ini terlalu berat gitu ya bagi Pertamina. Kalau Pertamax ke atas tidak dinaikkan tadi, maka saya setuju bahwa itu harus dinaikkan gitu ya. Nah, tetapi kemarin tadi saya kira kesalahan Pertamina tadi itu apakah mengurangi pasokan gitu ya, sehingga terjadi antrian sehari sebelum kenaikan tadi. Iya, semalam. Mestinya pasokannya harus ditambah terus, jangan sampai terjadi antrian. Karena kalau itu terjadi antrian itu kan memicu migrasi dari Pertamax ke Pertalite. Nah, ini saya kira tidak baik gitu ya. Jadi saya setuju kenaikan, tetapi jangan sampai ada kelangkaan Pertamax. Apakah tadi malam atau nantinya juga gitu ya. Karena ini akan migrasi ke Pertalite. Sesungguhnya Penggunanya jadi berubah beralih ke Pertalite seperti itu? Nah, saya berbilang ada sebagian kecil gitu ya. Sebetulnya kan konsumen dari Pertamax itu kan kelas menengah ke atas, yang rata-rata mobilnya baik. Memang ada beberapa, tadi misalnya ada sepeda motor, ada mobil yang tidak begitu mahal gitu ya, tapi itu jumlahnya kecil gitu ya. Tapi sebagian besar konsumennya itu mobilnya bagus dan dia tidak akan pindah dari Pertamax ke Pertalite. Tapi saya kira kesalahan Pertamina itu tidak memasok kebutuhan Pertamax pada saat terjadi kenaikan harga. Jadi mestinya harus dipasok, mencukupi, jangan sampai jadi antrian supaya tidak pindah ke Pertalite. Nah, kalau Pak Fahmi lihat sendiri ini dari animo masyarakat sendiri dengan naiknya harga Pertamax menjadi 12.500, apakah nanti ada peralihan penggunaan dari mungkin tadinya Pertamax kemahalan jadi beralih ke Pertalite seperti itu? Ada nggak kemungkinan seperti itu terjadi? Ada kemungkinan itu, tetapi jumlahnya kecil Mas Bram. Karena apa? Total dari pengguna Pertamax itu 12% gitu ya. Nah, taruhlah 10% itu kelas menengah ke atas yang mobilnya CR-V misalnya atau Camry. Itu saya kira tidak mungkin dia serta-merta pindah ke Pertalite gitu ya. Karena kan dia tetap ingin mobil yang bagus tadi menggunakan run yang lebih tinggi. Kalau ada perpindahan atau migrasi tadi saya lihat misalnya sepeda motor kan ada berapa yang pakai, atau juga Grab misalnya, yang itu menaikkan biaya operasional, iya itu ya. Tapi perpindahan tadi tidak akan signifikan ya, besaran gitu ya. Itu seperti itu. Nah, Pak Fahmi, kalau kemarin kita lihat ke Pertamax sebagian tuh kosong dan terjadi antrian yang sangat panjang. Nah, tadi infonya dari teman-teman yang ada di lapangan, sebagian Pertamax hari ini memang sudah naik harganya dan pasokannya juga ada. Namun yang nggak ada adalah Pertalite. Apakah ini memang Pertamina, pemerintah sengaja mengalihkan masyarakat untuk menggunakan Pertamax? Jadi saya kira ini kesalahan besar bagi Pertamina gitu ya. Saya yakin sebetulnya dia mampu memasak untuk memenuhi kebutuhan berapapun agar tidak terjadi kelangkaan. Tapi kalau terjadi kelangkaan Pertamax, ini tadi memicu pindah ke Pertalite. Pertalite kemudian misalnya juga langka misalnya, ini akan berbahaya dia, mempunyai efek domino bagi inflasi, kemudian akan menambah beban rakyat gitu ya. Seperti misalnya kelangkaan solar itu. Iya, betul. Itu akan berikan efek domino double gitu ya. Karena apa? Karena konsumennya adalah sebagian besar truk pengangkut logistik, pengangkut kebutuhan bahan pokok yang menghambat distribusi dan akhirnya menaikkan harga
kebutuhan pokok yang memberatkan rakyat. Jadi saya menghimbau gitu ya Bapak Pertamina, kenaikan harga silahkan dilakukan gitu ya, tapi jangan menaikkan harga Pertalite. Tetapi pasokan tadi harus tetap ada dan jangan sampai terjadi antrian tadi. Karena kali ini terjadi tidak hanya efek domino bagi ekonomi, tapi saya khawatir ini akan menimbulkan efek sosial. Misalnya antri berhari-hari, resah, menimbulkan keributan, ini kan tidak kita inginkan kan. Itu Mas Bram. Nah Pak Fahmi tadi Anda sempat sebut Pertalite juga jangan dinaikkan nih. Kalau mungkin nggak Pak Fahmi dengan kenaikan Pertamax ini berpengaruh dengan kenaikan BBM jenis lainnya? Nah saya kira ya memang Pertalite juga misalnya bisa dinaikkan juga. Tetapi saya kira kebijakan pemerintah sudah sangat tepat gitu ya, dengan menempatkan Pertalite itu sebagai BBM penugasan. Nah, dengan status BBM penugasan, maka pemerintah melalui APBN itu bisa memberikan subsidi. Nah, dengan subsidi tadi, maka pemerintah bisa mencegah agar harga tidak naik. Kalau kemudian subsidi tadi sementara ditalangi Pertamina, nanti Pertamina juga akan diganti dari APBN tadi. Jadi sekarang ini itu waktunya tidak tepat gitu ya kalau untuk kemudian menaikkan juga Pertalite atau bahkan solar misalnya. Nah ini akan berpengaruh gitu ya terhadap harga-harga kebutuhan pokok. Tapi kalau Pertamax tadi ya itu berpengaruh terhadap inflasi, tetapi kontribusinya kecil itu Mas Bram. Karena apa? Karena jumlahnya secara total itu kan hanya 12%. Kemudian tidak digunakan untuk truk yang mengangkut kebutuhan bahan pokok. Jadi pengaruhnya terhadap kenaikan harga pokok dengan kenaikan Pertamax itu kecil gitu ya. Tapi kalau Pertalite dan solar dinaikkan, maka ini akan memicu harga-harga kebutuhan yang makin memperburuk daya beli rakyat yang masih terkena pandemi tadi gitu ya. Menurut saya jangan naikkan Pertalite, jangan naikkan harga solar atau kalau mau menghapus premium, saya kira sekarang momentum yang tepat gitu ya. Karena premium itu meskipun jumlahnya kecil dan di Jawa sudah tidak ada, Jamari sudah tidak ada, kan tinggal di luar Jawa. Nah tapi beban subsidi untuk premium ini juga cukup besar. Nah sekarang ini momentum yang tepat bagi pemerintah gitu ya, menghapus premium karena itu hanya akan menjadi beban gitu ya. Oke. Itu masalah. Pak Fahmi, ini kenaikan harga minyak dunia ini $100 US per baler, ini akan memberatkan APBN. Ini penjabarannya seperti apa sih Pak Fahmi? Ya jadi begini Pak, misalnya di asumsi APBN ICP itu harga minyak itu kan di patok $69 itu ya. Nah, sementara di pasar ternyata kan 100 lah. Nah, selisih 100 dikurangi 69 itu yang menjadi beban Pertamina yang kemudian diganti oleh pemerintah melalui APBN. Kan Pertamina sekarang misalnya beli gitu ya, karena kan masih semua impor gitu ya, BBM. Itu kan dengan harga $100 per barel. Nah, sementara kalau harganya tidak naik, maka selisih ini cukup besar yang ditanggung oleh Pertamina dan juga APBN. Maka kenaikan Pertamax tadi ini agak mengurangi lah. Meringankan APBN negara seperti itu? Betul sekali. Oke. Meringankan APBN situ. Nah Pak Fahmi, dengan harga minyak dunia kemarin sempat turun juga. Tapi kenapa Pertamax atau BBM jenis lainnya tidak ada penurunan di Indonesia? Nah inilah juga itu ya, ketidakfairan Pertamina itu ya. Jadi diungkapkan juga oleh salah satu konsumen itu gitu ya. Jadi dulu kan pernah harga minyak itu bahkan sampai minus gitu ya, rendah sekali. Tapi Pertamina tidak pernah sekalipun menurunkan harga Pertamax. Kalau misalnya itu konsisten berdasarkan mekanisme pasar, begitu harga minyak turun ya Pertamina harus menurunkan. Tapi kalau harga naik, segera menaikkan di situ. Nah ini kan tidak fair terhadap konsumen gitu ya. Pada saat harga turun, Pertamina justru meraup untung yang cukup besar. Tapi pada saat sekarang rugi, itu dinaikkan. Jadi dinaikkan silahkan, tetapi ke depan harus konsisten gitu ya. Misalnya perang sudah usai,
harga kemudian turun, ya dia harus secara otomatis menurunkan sesuai dengan mekanisme pasar tadi. Kalau tidak ya itu ketidakfairan Pertamina itu ya terhadap konsumennya. Oke, Pak Fahmi, ini dengan kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan BBM jenis lainnya ini apakah nanti akan berpengaruh dengan kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini? Nah, tadi saya katakan kalau yang dinaikkan hanya Pertamax ke atas, Pertamax dan seterusnya, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Tapi kalau yang dinaikkan Pertalite dan solar, solar itu terutama itu ya, itu akan memberikan double impact gitu ya, terhadap inflasi dan juga terhadap kebutuhan bahan-bahan pokok, karena truk tadi itu kan mengangkut logistik kebutuhan pokok. Kalau transportasi distribusinya terhambat masuk di pasar, nah ini akan menaikkan harga kebutuhan pokok. Padahal dalam sebulan terakhir ini kan harga kebutuhan pokok kan sudah naik, minyak goreng naik, daging naik, dan sekarang juga masuk Ramadan dan juga Idul Fitri, itu pasti naik. Nah, maka Pertamina jangan ikut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok tadi dengan menaikkan Pertalite dan solar. Jadi saya sangat berharap Pertalite dan solar dalam sebulan ini jangan dinaikkan. Jadi kalau misalnya naik, ini akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia yang ujung-ujungnya harga kebutuhan pokok juga ikut naik. Betul begitu, Bapak? Betul sekali. Dan itu yang menjadi korban adalah rakyat miskin yang pendapatannya sangat pendapatannya tetap. Bahkan rakyat miskin yang tidak punya kendaraan bermotor, tidak pernah beli BBM, itu akan terkena dampaknya karena harga kebutuhan naik. Nah, inilah yang harus dihindari oleh Pertamina gitu ya. Jadi kalau Bapak lihat sekarang ini tepatkah Pertamax dinaikkan melihat dari pangsa pasar saat ini? Menurut saya kenaikan Pertamax ke atas itu sangat tepat gitu ya. Tapi sekali lagi jangan naikkan Pertalite dan solar. Oke, mungkin terakhir Pak Fahmi, Pak Fahmi juga bisa memberikan saran kepada pemerintah dan menegaskan apa yang harus dilakukan ke depannya. Ya, saya kira yang pertama ya, pemerintah sudah tepat menempatkan Pertalite sebagai penugasan, maka pemerintah bisa memberikan subsidi. Nah, dengan penugasan tadi, maka pemerintah bisa menahan untuk tidak menaikkan harga Pertalite. Nah, kemudian juga solar gitu ya. Jadi saya berharap pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite dan solar. Kemudian yang ketiga, kelangkaan solar tadi itu harus segera diatasi. Karena dampaknya, efek dominonya sangat kuat yang ujung-ujungnya akan memberatkan rakyat miskin. Nah, kemudian yang ketiga, saya berharap dengan Pertamina itu harus fair terhadap konsumennya ini ya. Artinya pada saat harga naik, minyak dunia naik seperti sekarang ini, ya silakan naikkan Pertamax. Tetapi nanti kalau perang sudah usai, harga turun, kembali turun, maka Pertamina harus melakukan penyesuaian dengan menurunkan harga Pertamax. Kalau tidak, itu artinya tidak fair dan meraup keuntungan di atas penderitaan konsumen. Itu saya kira nggak baik lah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fahmi Radi selaku pakar kebijakan energi. Salam sehat selalu Bapak Fahmi. Terima kasih banyak. Selamat malam, Mas Bram.